Di tengah pandemi yang terus melanda sampai hari ini, ada kekhawatiran bahwasanya imunitas anak-anak kita atau imunitas kita sendiri mengalami penurunan atau dikhawatirkan tidak sekuat dulu. Nah, kekhawatiran itu ada dua macam. Yang satu, kekhawatiran omong kosong yang akhirnya membuat kita tidak melakukan apa-apa, hanya khawatir, khawatir, khawatir. Jatuhnya was-was nanti ya. Dan was-was itu adalah temannya setan. Kemudian yang satunya kekhawatiran yang mampu membawa kita pada tindakan yang real, pada perubahan yang konkret, yang mengarah pada tentu saja yang disebut dengan lebih baik. Jadi, yang mana yang harusnya kita lakukan? Tentu saja yang kedua ya, mari kita konkretkan kekhawatiran kita. Jika kita benar mengkhawatirkan imunitas anak-anak kita tidak tangguh, imunitas anak kita menurun, maka yang harus dilakukan apa? Yang pertama, mari kita perhatikan apa sih syarat manusia hidup? Bernafas, nomor satu kan. Sebelum makan kita harus bernafas dulu nggih. Nah, jadi mari kita lihat yang terkait dengan nafas. Yang pertama tentu saja oksigen. Nah, mari kita perhatikan apakah kita sudah kecukupan oksigen. Maksudnya bagaimana? Nggak mungkin dong kita nggak kecukupan oksigen, gimana kita bisa hidup? Nggih, betul ini maksud ini adalah kecukupan oksigen yang seharusnya. Apakah oksigen kita adalah oksigen yang bagus, oksigen yang berkualitas? Siapa produsen oksigen? Tentu saja tanaman berbatang besar, bukan AC. Nah, apakah lingkungan kita menyediakan oksigen yang segar? Apakah menyediakan kualitas oksigen yang bagus? Itu perlu. Kalau kita hidup di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyediakan oksigen baik dan anak kita, bayi kita lahir dari lingkungan itu, bahkan tumbuh kembang di lingkungan itu, nah wajar kalau akhirnya imunnya menurun, wajar kalau tubuhnya akhirnya melemah. Kekurangan oksigen saja itu luar biasa loh dampaknya. Luar biasa sekali. Orang sakit itu sebetulnya semuanya sama seperti bayi, sama seperti manusia itu berawal dari sperma dan sel telur, berawal dari sesuatu yang kecil kemudian terus berkembang. Penyakit juga sama, hanya karena kekurangan oksigen. Maka perhatikan lingkungan kita nggak bisa dong, nggak mencukupi, tak memungkinkan, nggak memungkinkan untuk bisa ada pohon berbatang besar, ada banyak pohon. Nah itu pilihan hidup kita, itu gaya hidup kita, itu yang kita pilih sendiri. Kita berkompromi untuk sesuatu yang sebetulnya sangat mendasar dalam hidup kita, tapi karena keadaan kita waktu itu, entah karena kita tidak menyadarinya, seperti umumnya tidak ngerti pentingnya pohon, dikiranya kita selama ini hidup meskipun apapun keadaannya. Karena manusia itu memang oleh Allah diciptakan lemah, salah satu wujud lemahnya adalah tergesa-gesa ya. Apapun itu keadaannya yang membuat kita mengabaikan keadaan yang paling utama, itu adalah resiko yang harus kita tanggung sendiri. Maka solusinya bagaimana? Tentu harus kita tanam pohon berbatang besar. Kalau tidak memungkinkan, innamal a'malu binniyat. Barang siapa dalam hatinya ada niat, Allah membukakan jalan. Nah, akhirnya hidup toh kembali kepada masalah keyakinan ya. Disitulah pentingnya ilmu. Jadi imunitas anak kita akan baik jika anak kita hidup dalam kondisi yang berkecukupan oksigen baik, yang memberikan oksigen berkualitas yang baik, yang memberi dukungan oksigen terbaik. Lalu yang masih terkait dengan masalah pernafasan, nafas, selain oksigen adalah tentu alat untuk menghisapnya. Ya, jalur pernafasan anak kita itu harus mengalami kondisi yang maksimal, harus berada dalam kondisi yang maksimal, harus mengalami kondisi terbaiknya untuk bisa tumbuh, untuk bisa menghirup dengan sebaik mungkin. Nah, kalau dia masih bayi, seorang anak yang masih bayi tentu jalur pernafasannya dipengaruhi oleh siapa? Kalau masih bayi, kalau masih ASI ya tentu saja oleh ASInya. Maka tidak heran jika dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Maknanya banyak ya. Maknanya surga di bawah kaki ibu itu banyak, termasuk bahwasannya surga itu bisa menjadi jalan. Untuk masuk surga kita bisa memilih jalan dari menjadi seorang ibu, karena dalam menjadi seorang ibu itu ada banyak kesabaran, dan salah satu watak dari penghuni surga itu adalah sabar. Bayangkan setelah setahun masih harus ASI, selama setahun kita harus juga masih menjaga kan,
tak boleh ini itu, tak boleh sembarangan, karena diniatkan supaya anaknya tumbuhnya baik. Itu membutuhkan luar biasa, 9 bulan harus sabar, terus masih harus menyusui 2 tahun, di situ juga harus sabar, luar biasa bukan? Nah, jadi jalur pernafasan anak kita akan baik jika kita, ibunya yang memberikan ASI, sumber ASINya mampu menjaga kualitas makanannya yang tidak menjadi sumber melukai pernafasan anak kita. Karena mereka makan dari kita, dari ASI, pastikan ASI kita berkualitas, pastikan ASI kita mengandung banyak hal baik, bukan mengandung hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak baik bisa dicari di video saya yang lain ya. Poin dari makanan baik adalah satu, diniatkan baik, kemudian karena Allah Maha Baik, menyukai yang baik, maka kita mendasarkan pola konsumsi kita berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan nafsu kita. Kemudian juga berdasarkan kebaikan-kebaikan lain yang disukai oleh Allah, yaitu kesuhutan, kesyukuran. Nah, itu bagian dari pentingnya yang dimaksud dengan makanan yang baik. Saat anak kita mulai tumbuh lebih besar, di situ ada banyak kejadian, ada banyak pola yang mengarah kepada ketika masih bayi, balita, kita bisa menjaga anak kita, tapi ketika sudah tidak lagi bayi, sudah tidak lagi 2 tahun, sudah tidak ASI, sudah mulai empasi, apalagi yang sudah betul-betul balita itu bayi di bawah 5 tahun ya, apalagi yang sudah di atas 5 tahun, kita bersikap akan sangat santai kecenderungannya ya. Semua harus diawali dari kita, ibunya harus punya pikiran, harus punya keyakinan, harus punya sebuah prinsip seperti tadi, apa sih makanan baik, harus punya landasan itu. Kalau tidak, kita akan dihantam oleh televisi, promosi, kita akan dihantam oleh lingkungan. Kenapa kita harus yakin kita bisa membentengi anak kita, menciptakan pola konsumsi yang baik kepada anak kita? Kenapa? Karena tadi landasan kita apa yang dimaksud dengan makanan baik? Makanan baik itu sesuatu yang kita niatkan baik, yang niatkan baik ini karena Allah Maha Baik, maka semuanya ada hal yang baik. Kalau toh kita tidak setuju, tidak boleh es krim itu tidak masuk akal, itu sehat kok, kalau kita tidak setuju, tidak apa-apa micin, tadi itu kategorinya ya. Allah Maha Baik, menyukai yang baik, ada aspek zuhud, makan micin silakan, entah itu di kerupuk, entah itu di sosis atau yang lainnya, tapi ingat ada kata kuncinya, makanan baik itu berarti harus berdasar kepada kebaikan, yaitu namanya tidak berlebihan, zuhud. Nah, kita makannya setiap hari, bayangkan. Nah, itu bisa mempengaruhi jalur pernafasan. Kenapa? Karena di bahan kimia dia bisa mengeringkan. Jangankan itu, terlalu banyak mengkonsumsi makanan tidak mengandung air itu juga akan mampu mengeringkan tenggorokan. Jadi, dijaga jalur pernafasannya dengan apa? Memperhatikan kualitas oksigen sekitar kita, kemudian jalur pernafasan kita, dan jalur pernafasan ini tergantung dari apa? Tergantung dari makanan. Ini makanan erat kaitannya dengan jalur pernafasan itu kalau kita percaya. Kalau kita tidak percaya, silakan membuat definisi sendiri bagaimana cara menjaga jalur pernafasan. Nah, apa yang kita makan itu bisa menjadi baik, bisa menjadi kebaikan, jalan kebaikan, atau justru dari jalan keburukan ya. Sebetulnya sangat miris jika ada sebagian besar yang tidak percaya bahwasanya makanan itu adalah penyakitmu atau obatmu. Itu sangat disayangkan. Dari mana penyakit itu datang kalau memang tidak ada kaitannya dengan makanan? Itu sangat menggelikan sebetulnya ya, tapi sayang sekali itulah kenyataannya. Kebaikan itu memang satu hal yang tidak mudah. Nah, hal lain yang terkait dengan menjaga jalur pernafasan agar tetap fit baik untuk anak-anak atau kita itu adalah gerak. Gerak itu luar biasa ya. Dengan gerak maka jantung akan mampu memompa, dengan kondisi yang tertekan sekalipun dia akan terbantu, jantung akan sangat terbantu. Seperti kalau kita sering lihat anak-anak itu sering lari, anak-anak itu sering mengeluarkan banyak tenaga, yang itu menjaga jantung mereka untuk bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan sekalipun ya. Gerak itu luar biasa. Kenapa kita yang tua mulai semakin tua? Sebetulnya diantaranya karena kita sudah kekurangan oksigen, gas di dalam tubuh kita terlalu tinggi, ditambah lagi jantungnya tadi karena kekurangan oksigen, karena jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Misalkan bisa jadi juga karena sudah ada yang bagian tersumbat
di salah satu jalurnya, akhirnya kita tidak seperti misalnya di kepala. Kenapa wajah kita pucat, kenapa kita jadi sering pusing, itu karena kekurangan oksigen dan darah yang tidak datang tepat waktu saja, karena fungsi jantung semakin menurun karena tidak suplai dengan gerak. Nah, ini juga lucu. Lucu kenapa? Karena orang-orang ini, kita ini sangat menggelikan, tidak percaya dengan konsep bahwasanya makanan itu bisa jadi jalan baik atau buruk, juga tidak mau percaya bahwasanya gerak itu sangat dibutuhkan. Nah, luar biasa ya. Kalau kita sudah tidak ada yang dipercaya, loh, manusia hidup itu memang harus bergerak, dan gerakan ini adalah gerakan yang dinamis. Sementara semakin tinggi pendidikan kita, semakin bagus pekerjaan kita, maka gerakan kita semakin sedikit. Nah, kalau anak-anak harus dihadapkan pada apa? Pada lingkungan yang tidak menyediakan, tidak mendukung pada gerakan yang banyak. Misalnya rumahnya sempit atau rumahnya besar tapi terlalu banyak barang-barangnya, atau justru rumahnya kecil sempit sudah banyak barang-barangnya pula. Terus kita tidak mengizinkan anak kita keluar karena banyak penculikan dan sebagainya itu. Ketika anak kita kurang gerak, ketika itu jalur pernafasannya akan tidak bagus. Sudah kualitas udaranya tidak bagus di rumahnya atau di lingkungannya, ternyata masih tambah kurang gerak. Nah, jadi oksigennya harus berkualitas, berarti harus ada banyak pohon. Jalur pernafasannya harus bagus, berarti perhatikan pola konsumsinya. Kemudian karena itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan jalur pernafasan. Lalu yang berikutnya adalah makanan. Kalau tadi makanan kaitannya dengan efek kualitas makanan itu pada jalur pernafasan, sekarang kita bicarakan makan itu sendiri. Di sini dibutuhkan satu orang baik. Orang baik adalah yang berniat untuk jujur, untuk mencintai kebaikan. Kejujurannya akan membuat kita mudah cepat menangkap, membedakan kepekaan yang tinggi kepada mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, diawali selalu pada pro atau pada pengakuan bahwasanya ini baik dan tidak baik. Tanpa itu kita tidak akan bisa move on. Nah, tidak akan bisa melangkah pada next step. Kalau kita sudah bilang enggak, ya sudah, langkah selanjutnya adalah tidak peduli, bukan? Tapi kalau kita memang mengakui, maka kita akan bisa melangkah lebih. Kita ini manusia hidupnya di dunia, hidupnya di daratan, kita diletakkannya di sana oleh Allah. Maka yang terbaik itu adalah yang ada di sekitar kita, itu lebih utama. Nah, kemudian karena kita ini manusia, ada yang disebut dengan kompabilitas, ada yang disebut dengan kesetaraan atau kepantasan. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak bahan yang diolah, maka karena kita ini adalah bagian dari alam, maka akan lebih kompatibel kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang sederhana saja. Akan sangat membantu kalau kita mengkonsumsi buah daripada produk kemasan. Akan sangat membantu air putih, mengkonsumsi air putih murni daripada air rasa-rasa. Akan sangat membantu, akan sangat kompatibel jika kita mengkonsumsi sumber produk aslinya dari alam, bukan yang diolah seperti multivitamin dan sebagainya. Makan jeruk dengan kita makan tablet yang kita yakini itu mengandung vitamin yang sangat tinggi misalnya. Kalau toh kita nggak boleh mengkonsumsi makan-makan kemasan, tidak ada masalah. Nah, kembali ke akarnya, bahwasanya hidup milik Allah, maka semua harus mengikuti ketentuannya Allah. Ketika dikatakan jangan berlebihan, maka kalau kita berlebihan apa yang terjadi? Kita mententeng, kita ngotot, wah nggak apa-apa, itu bagus kualitas vitamin ini yang sudah dikemas seperti ini tinggi sekali vitamin C-nya, akan membantu begini-begini. Hidup itu milik Allah, Allah yang maha sempurna. Maka kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka dalam hidup ini selalu ada dua sisi, ada kekurangan dan kelebihan. Karena itu yang pertama adalah diniatkan baik, dan orang yang meniatkan baik adalah orang baik. Orang yang baik itu adalah yang jujur. Maka kita tidak akan ada perdebatan. Kalau toh kita meyakini ini boleh, tapi kita harus menggunakan kata kunci tadi, tidak berlebihan. Nah, untuk meningkatkan imun atau menjaga imun atau menciptakan kekuatan imunitas yang tinggi pada diri kita ataupun anak-anak kita, pastikan oksigennya bagus, kemudian yang mendukung oksigen bagus yang tidak memberikan efek kepada jalur pernafasan yang negatif, maka jaga makanan kita, kemudian juga jaga gerak kita. Kemudian yang mendukung kekuatan imun yang bagus tentu saja adalah pola konsumsi kita atau jenis makanan kita. Nah, apalagi gerak, kok tadi gerak itu kita sampaikan kaitannya dengan pernafasan, maka kalau kita bahas tersendiri gerak itu mampu menguatkan imun, itu jelas. Maka bergeraklah,
ciptakan lingkungan yang baik yang menstimulus anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri untuk bergerak. Nah, kata kunci dari gerak ini harus dinamis. Kalau kita banyak duduk atau bergeraknya hanya berdiri saja, seperti di warung misalnya kan banyak gerak ya di warung, tapi gerakannya hanya sekedar berdiri dan juga tangan yang bergerak, tidak dinamis, ada jongkoknya, ada perpindahan dari satu gerak ke gerak yang lain, tidak harus selalu terus, itu namanya olahraga kok begitu ya. Tapi gerakan kita termasuk dinamis. Nah, jika setiap hari kita adalah, aktivitas yang tidak mendukung gerak dinamis, maka disitulah pentingnya olahraga. Olahraga itu yang pertama mainstream-nya adalah positif, dari secara ruhiyah, secara batin aja dia sudah mampu memberikan energi batin yang luar biasa, yang positif. Karena pikiran kita positif, maka semuanya akan jauh lebih baik dengan sangat cepat. Begitu juga untuk anak-anak, sediakan tempat yang menstimulus mereka untuk bergerak. Gerak ini sangat penting untuk menciptakan imunitas yang sangat bagus, yang sangat kuat. Kalau kita orang dewasa mungkin sulit dalam gerakan sehari-harinya mengalami atau menciptakan satu aktivitas yang mendukung pada gerakan dinamis, tapi anak-anak tentu saja mereka bisa mengalami kondisi gerak yang sangat dinamis ya, naik pohon, bersepeda, lari-lari, kemudian mereka bermain congkenek kah, atau layang-layang kah, atau bermain kelereng, tentu saja dia harus jongkok, kemudian harus berdiri lagi. Nah, kalau anak-anak kita suplai dengan teknologi seperti HP, ya mereka tidak bergerak, atau motor atau sepeda tapi listrik, tentu saja mereka tidak bergerak, mereka hanya duduk. Atau mainan yang memicu mereka banyak duduk seperti Lego misalnya. Nah, akan sangat baik kalau mereka distimulus dengan permainan-permainan atau lingkungan fisik saja, seperti kita sediakan, halaman, ada pohon-pohonnya sehingga mereka tertarik untuk loncat mungkin, atau mungkin kita fasilitasi lebih lagi kalau kita punya kecukupan, kita fasilitasi dengan menciptakan, fasilitas, katakanlah berpetualang atau olahraga di rumah. Sebenarnya tanpa kita bondo, tanpa kita harus mengeluarkan uang, Allah sudah menyediakan semuanya. Kalau pakai bahasa umumnya, alam sudah menyediakan semua. Menyediakan semua fasilitas untuk membuat anak kita bergerak dengan dinamis, menciptakan gerakan-gerakan yang memiliki dinamika sangat tinggi. Seperti kita lihat ada banyak sungai, ada banyak anak yang ketika lingkungannya mendukung untuk seperti itu, mereka pergi ke sungai, mereka mandi, di situ mereka loncat, di situ mereka berenang, di situ kaki mereka bergerak, luar biasa. Atau ketika mereka dekat dengan banyak pohon, mereka punya kesempatan untuk manjat pohon, atau ketika di situ tempatnya lebih lapang lagi, mereka bisa lari-lari, mereka bisa sangat dinamis sekali. Makanya ketika kita memberangus alam, maka kita sendiri yang akan kesulitan. Innamal a'malu binniyat, Allah maha baik, pendukung kebaikan, dan kita adalah ibu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara mendatangkan anak kita di dunia dan juga untuk menjadi tempat anak kita tinggal. Nah, jadi dengan kekuatan ini, bagaimana jika anak-anak kita sudah terlanjur dengan pola konsumsi yang tidak mendukung atau pola hidup yang tidak mendukung untuk bisa memiliki imun yang bagus? Tadi bersandar pada keyakinan pada Allah, ya diantaranya tadi Allah maha baik ya. Maka jika kita sudah meniatkan baik pasti bisa. Merubah pola konsumsi anak-anak itu wal asri butuh waktu, jangan dipaksa, jangan diseneni, jangan diilokno, jangan dimarah-marahi, apalagi sampai dimaki-maki. Kita hanya perlu bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan kita hanya perlu mohon pertolongan pada Allah, kita mohon dukungan dari Allah. Maka semuanya akan mudah. Semuanya diawali dengan hal sederhana, pengakuan kejujuran. Kejujuran bahwa kita pada pengakuan. Kalau kita sudah mengaku, maka tindakan perubahan itu akan bisa dilakukan. Kita juga bisa mensuplai anak-anak kita dengan makanan herbal atau herbal yang mendukung untuk anak-anak kita memiliki imunitas yang lebih baik ya. Herbal yang diolah dengan sederhana itu akan lebih baik. Herbal yang tidak melibatkan banyak panas itu akan lebih baik. Seperti nutrisi dari Adawa itu tidak melibatkan panas dalam pembuatannya. Hanya saja karena Allah itu maha baik ya. Seperti jamu seduh yang kita punya, padahal dia hanya daun-daun kering. Kalau menurut saya yang dikeringkan tuh punya kekurangan banyak yang sudah hilang, tapi juga pada saat bersamaan karena Allah itu asyakur, tetap saja itu bekerja dan masih ada banyak kebaikannya. Makanya hidup itu adalah sebenarnya sangat sederhana, hanya perlu kita meyakininya kepada Allah. Kalau kita yakin pada Allah, Allah maha baik.
Kita berjalan Allah, berlari kita 1 depa, Allah 10 depa, luar biasa. Jadi meskipun itu jamu seduhnya dari bahan-bahan kering, tetap dia bernilai. Nah, kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Kemampuan itu dalam arti luas ya. Kemampuan berpikir kita, kemampuan merasa kita, kemampuan bertindak kita, kemampuan ekonomi kita, keuangan kita. Jadi silakan dipilih. Dalam konteks yang lebih baik, herbal yang tidak melibatkan panas itu lebih baik, yang diolah dengan sederhana seperti nutrisi itu lebih baik, lebih memiliki kualitas yang kecepatan, kualitas fisiknya, bahannya, kemudian kualitas kecepatan reaksinya itu juga sangat baik. Tapi ada produk yang diolah dengan menghilangkan kadar airnya pun juga subhanallah, karena Allah Maha Baik. Jadi yang manapun sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kurang lebih itu dimohonkan menjadi baik. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita hidup, maka pintu kebaikan itu bisa kita buka dan kita masuk ke sana dan berjalan di jalan kebaikan adalah bisa. Semuanya perlu diawali dari apa? Diawali dari kebaikan. Kebaikan yang hakikat adalah kejujuran. Kejujuran itu akan mampu membawa kita kepada kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Maka kalau kita sudah mampu membedakan yang baik dan buruk, kebaikan yang berikutnya adalah mampu sami'na wa ata'na, bersegera pada kebaikan. Jadi kita tidak perlu terbawa pada arus mainstream yang membingungkan, ini katanya salah, itu katanya salah, mana sebetulnya benar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak.